Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Alhamdulillah baik. Sore Kak, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah juga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara podcast kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita berkenalan biar kita tambah sayang. Perkenalkan, namaku Reva Tita Praskajita Lokananta, atau bisa dipanggil Reva. Saya berasal dari Universitas Brawijaya. Untuk perkenalan selanjutnya, bisa dikenalkan kepada Kak Astri. Baik, terima kasih Kak Reva. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Arsi Ismail. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saat ini adalah mahasiswa semester 5 Universitas Muslim Indonesia. Salam kenal semua. Salam kenal, Kak. Boleh disepil-sepil dikit nih kesibukannya apa? Iya, sepanjang hari ini saya tidak memiliki kegiatan yang spesifik yang mungkin penting. Lebih banyak ke rebahan, baca buku juga tadi sebentar, sama nonton konten-konten YouTube yang bermanfaat kayak berita gitu. Wow. Untuk perkenalan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Alia. Boleh silakan on. Oke, makasih Kak Reva sebelumnya. Perkenalkan semuanya, nama aku Alia Nadia Ramadhani, biasa dipanggil Alia, dari Universitas Diponegoro. Oke, Kak. Untuk kesibukannya sekarang itu ngapain aja, Kak? Boleh diceritain? Kalau kesibukan ya, mungkin akhir-akhir ini lagi ada kesibukan kepanjang. Sepertinya Kak Alia sibuk banget nih. Oke, selanjutnya boleh perkenalan untuk Kak Dinda. Silakan on mic. Perkenalkan, aku Adinda Gusti Madani, asal dari Palembang. Sekarang aku mahasiswa semester 5, jurusan Aquaculture di Universitas Sriwijaya. Oke, Kak Dinda, untuk kesibukannya sekarang bisa diceritakan, Kak? Oh, kalau kesibukan yang baru-baru ini kebetulan megang event pengenalan kampus, baik dari fakultas, jurusan, prodi, maupun universitas. Oke, Kak. Terima kasih. Terusan untuk perkenalan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Penny. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Reva. Perkenalkan, nama saya Penny Febrianti. Saya asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang saya menjadi mahasiswa di UIN Alauddin Makassar dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Dan sekarang mau semester 5. Untuk kesibukannya bisa diceritakan? Kalau kesibukannya sekarang tidak ada, Kak, karena baru-baru kemarin ikut PBL buat laporan dan lain sebagainya, Kak. Oh, wow. Oke. Ini kan teman-teman semua udah berkenalan. Nah, kita langsung aja masuk ke subbab podcast hari ini. Nah, untuk tema hari ini kita akan membicarakan tentang self improvement. Nah, aku mau tanya-tanya nih atau sharing-sharing dikit nih tentang pendapat-pendapat atau pengalaman-pengalaman yang udah dialami teman-teman mengenai self improvement. Nah, untuk Kak Alia bisa on mic, aku pengen sharing dikit. Mungkin langsung aja kali ya ke topik yang mau aku bawain. Nah, sebetulnya hari ini aku mau ngobrolin topik tentang mengapa kecerdasan emosional itu penting gitu. Nah, sebelumnya nih kan belum banyak orang kali ya yang tahu apa sih itu kan kecerdasan emosional atau emotional quotient itu. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Jadi contoh dari kecerdasan emosional itu kita dapat mengontrol emosi kita gitu pas saat marah gitu atau enggak peka gitu kan terhadap orang lain. Nah, karena mungkin udah tahu gitu kan ya, apa gitu kan kecerdasan emosional gitu. Emangnya berapa penting gitu kan kecerdasan
emosional itu gitu kan. Nah, jadi sebelumnya itu kan banyak orang yang kayak berpendapat gitu kalau misalnya untuk meraih prestasi atau kesuksesan gitu, yang penting gitu faktornya itu IQ gitu kan atau intelligence quotient. Nah, banyak orang yang menganggap itu IQ juga lebih penting gitu kan dari emotional quotient gitu. Padahal sebenarnya itu ada beberapa faktor dan nggak cuma IQ doang gitu yang menentukan kesuksesan seseorang gitu. Kalau menurut Daniel Goleman, beliau adalah seorang penulis. Nah, dia itu bilang kalau kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang sekitar 20% bagi kesuksesan. Nah, sedangkan 80% itu faktor-faktor kayak lainnya gitu. Salah satunya itu adalah yang aku bilang tadi, kecerdasan emosional atau emotional quotient. Jadi nggak cuma IQ doang gitu yang harusnya dibutuhin, tapi EQ juga dibutuhin gitu dalam diri seorang. Makanya yang dibahas tadi, EQ itu juga penting gitu untuk kayak self improvement development orang itu sendiri gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih kayak pengertiannya, terus mengapa kecerdasan emosional itu penting. Ini ada nih cara untuk meningkatkan gitu. 5 kunci gitu untuk meningkatkan emotional quotient kita. Yang pertama itu kurangi emosi negatif gitu. Ada gitu cara yang buat kita itu mengurangi emosi negatif, yaitu dengan mengubah cara kita berpikir tentang hal tersebut gitu. Nah, yang kedua caranya itu bisa berarti tetap tenang dan menghadapi stres gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam tekanan gitu kan, kita suka udah ngerasa stres, udah gugup gitu kan, kadang panik juga gitu kan. Nah, sebenarnya yang perlu diingat itu menjaga diri tetap tenang. Yang ketiga itu berarti mengekspresikan emosi yang tidak mudah gitu kan. Mungkin dari kita sendiri kadang tuh susah gitu, misalnya contohnya berkata tidak gitu kan kepada orang lain. Misalnya kayak, nggak enak nih sama dia gitu kan. Eh mau ngomong enggak gitu kan, tapi kayak takut merasa bersalah juga. Nah, itu kita juga bisa berlatih gitu untuk mengekspresikan emosi yang nggak mudah kayak. Terus yang keempat itu ada bersikap proaktif, bukan reaktif saat berhadapan dengan orang yang memicu emosi Anda gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memicu emosi nih, kita bisa bersikap proaktif dalam artian kita sebelumnya itu menenangkan diri gitu sebelum bicara. Terus juga mencoba melihat situasinya itu dari sudut pandang orang itu gitu loh. Jadi kita bisa lebih tahulah gimana cara merespon orang itu. Dan yang terakhir itu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Jadi kalau misalnya kita itu bisa ngelihat dari bagaimana kita memilih untuk berpikir gitu, merasa dan bersikap dalam situasi yang sulit gitu. Nah, untuk kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, contohnya itu misalnya kita bisa nanyain ke diri sendiri, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, atau bagaimana saya belajar dari pengalaman ini gitu kan, terus atau apa yang paling penting sekarang. Nah, itu ada beberapa cara untuk meningkatkan emotional quotient kita. Mungkin dari aku segitu aja, Kak Reva. Oke, terima kasih Kak Alia atas pemaparannya tadi. Wah, sangat luar biasa sekali nih tentang pengalaman atau pemaparan materi yang disampaikan untuk kalian. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman yang sama persis seperti Kak Alia? Iya, sedikit ya kan tadi Kak Alia membahas masalah EQ. Dan sejujurnya saya sendiri juga mungkin bisa dibilang kecerdasan EQ saya itu kayak kurang gitu. Saya tuh orangnya sensitif. Kayak saya tuh merasa apa ya di dunia saya sendiri gitu. Kalau ada orang lain yang tidak sesuai dengan saya pergi gitu. Padahal seharusnya perilaku itu apa ya tidak benar gitu. Karena pada dasarnya kita kan hidup bukan hanya tentang diri kita, tapi juga ada orang lain. Jadi makanya diperlukan kecerdasan yang menurut saya mungkin EQ sangat penting supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain gitu. Makasih banyak Kak Alia, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Oke, terima kasih Kak Astri atas penjelasannya. Untuk topik selanjutnya, aku pengen tanya-tanya nih tentang public speaking. Nah, public speaking kan yang sudah kita ketahui itu sangat penting sekali untuk melatih kemampuan bicara kita. Nah,
bisa dijelaskan untuk Kak Dinda, gimana sih pengertian dari public speaking itu? Jadi public speaking itu sebelum kita lebih menjelaskan tentang public speaking, kita harus tahu dulu apa itu public speaking. Jadi public speaking itu menurut saya adalah suatu cara orang untuk menyampaikan suatu pendapat atau informasi yang dapat membuat seseorang itu merasa terajak atau terpengaruh, bisa karena cara berbicaranya atau isi dari penjelasannya, atau juga malah teknik-teknik yang dilakukan oleh pembicara tersebut. Nah, sepengalaman saya, public speaking itu sangat dibutuhkan baik di dunia perkuliahan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, public speaking itu juga menurut saya sangat mudah namun sangat susah untuk dikembangkan. Mudah dalam artian jika seseorang itu mau, menurut saya itu sangat mudah untuk mengembangkannya. Bisa dimulai dari contohnya saja melakukan berbicara sendiri di depan cermin, itu juga dapat meningkatkan kemampuan public speaking. Public speaking itu menurut saya membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, tapi juga harus tahu apa tujuan dia menjelaskan hal tersebut. Nah, tips lancar public speaking itu menurut saya munculkan dulu kepercayaan diri kita di dalam hati. Karena jika kita belum meningkatkan kepercayaan diri dan langsung berbicara di depan halayak umum, itu malah akan menunjukkan bahwa kita tidak bisa public speaking. Misal kita berlatih dulu di depan cermin atau berlatih dengan teman face to face. Juga jaga kontak mata. Maksud jaga kontak mata dengan audiens ini mungkin bisa dialihkan ke audiens ini lalu menyebar ke audiens lainnya, atau juga bisa diselingi dengan melihat atau menunjuk presentasi atau materi yang ditampilkan di proyektor. Lalu berbicara perlahan. Itu juga dapat merupakan tips untuk lancar public speaking. Karena berbicara yang lancar itu dibutuhkan untuk orang-orang tertentu, tapi berbicara perlahan itu dibutuhkan untuk audiens tertentu. Tergantung audiens. Terkadang jika halayak muda itu membutuhkan pemateri yang berbicara dengan tempo yang agak cepat. Sedangkan jika seperti para orang-orang yang cukup berumur itu biasanya harus membutuhkan orang yang berbicara agak perlahan, karena terkadang mereka membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang dimaksud oleh pembicara tersebut atau orang yang berbicara tersebut. Lalu fokus untuk memberi, bukan untuk meminta. Maksudnya itu kan jika kita menjadi pemateri atau contohnya saja menjelaskan materi presentasi, kita itu harus fokus untuk memberikan materi-materi itu agar tersampaikan dengan para audiens. Bukannya meminta seperti bertanya boleh diseligi, namun lebih fokuskan ke pemberian materi agar materi yang ingin kita sampaikan itu dapat dicerna oleh audiens. Lalu cuek dengan para haters, maksudnya kita itu public speaking tuh tidak langsung bisa, kita membutuhkan proses. Jadi ketika diberikan suatu tanggung jawab atau suatu amanah, misal jadi MC, ambil saja walau kita tidak mempunyai pengalaman. Dari pengalaman pertama itu akan menjadi pengalaman kedua, pengalaman ketiga, yang akhirnya akan menjadikan kita meningkatkan kemampuan public speaking yang belum terasa tadi. Dan jika ada komentar, alih-alih kita kesal atau kepikiran dengan komentar, misal, kamu nggak bagus jadi MC, itu bukan kita kesal, tapi menjadikan suatu koreksi, agar kedepannya jika ditunjuk lagi atau diamankan menjadi MC atau apapun yang haruskan kita tuh berbicara di halayak ramai, kita akan lebih baik ke depannya. Lalu tujuan dari public speaking itu apa sih?
Tentu saja yang pertama seperti yang saya jelaskan, itu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi baik dalam bentuk materi ataupun hanya sekedar info-info yang menyenangkan, seperti jika di konten TikTok itu menjelaskan tentang review film misal, itu kita dapat lihat jika beberapa para review film yang ada di TikTok itu memiliki public speaking yang berbeda-beda, tergantung dari orang yang masing-masing dan teknik penyampaiannya. Dan pemilik para TikTokers yang memiliki penyampaian materi yang menarik dan dapat mudah dicerna oleh audiens akan lebih cepat viral menurut saya, karena yang menarik itu tuh lebih dipandang daripada yang monoton dan hanya menjelaskan berdasarkan teks, tidak dikombinasikan atau dilakukan dengan nada yang menarik juga menurut saya tidak bagus. Tapi tentu saja public speaking itu harus disesuaikan dengan tempat. Tidak bisa jika di tempat yang membutuhkan acara resmi, kita hal-hal yang menyenangkan itu tidak bisa menurut saya. Jadi ketika ada acara resmi, maka public speaking itu harus juga menyesuaikan acara tersebut formal. Lalu jika acara informal, kita tidak bisa public speaking dengan cara yang formal, karena jika terbalik itu tidak akan tersampaikan, malah akan memicu komentar jika MC-nya tidak cocok untuk acara tersebut. Metode dari public speaking itu tidak hanya berdasarkan dari cara berbicara saja, tapi dengan gestur tubuh juga dapat kita perhatikan. Misal gerakan yang tambahannya kita itu juga tetap diperhatikan, tidak terlalu monoton, tapi dapat menekankan apa yang kita sampaikan. Misal gerakan seperti ini atau membuat ini itu dapat membantu kita menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan, agar para pendengar atau audiens dapat lebih mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa cara seperti itu public speaking, bisa menggunakan improvisasi. Biasanya ini dilakukan atau digunakan oleh para profesional tanpa teks. Jadi mereka hanya mengingat atau tahu inti dari tetap manuskrip style itu naskahnya sudah dipersiapkan dengan baik. Biasanya ini untuk acara resmi atau formal. Lalu juga ada extemporary style. Ini sangat dianjurkan untuk para pembicara profesional, karena untuk mendorong pembicara menggunakan skrip video yang berisi pokok-pokoknya saja. Kalau menurut saya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dinda atas pemaparan materinya tentang public speaking. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing-sharing pengalamannya tentang public speaking, boleh banget diceritakan. Mungkin dari aku dulu ya. Sebenarnya yang dibahas Kak Adinda juga aku rasain gitu. Sebelumnya juga aku tuh susah belum percaya diri gitu kan dalam public speaking gitu kan. Terus di situ kan juga dibahas untuk public speaking sendiri tuh harus nggak cuma langsung bisa gitu kan. Jadi harus nyoba dari pengalaman-pengalaman dulu dan harus berani gitu loh, walaupun sebelumnya kita nggak bisa. Dan itu juga menurut aku dari yang pengalaman aku sendiri itu ngebantu banget gitu. Jadi emang dari kita sendiri tuh harus mulai inisiatif dan nyoba gitu loh dari pengalaman-pengalaman, nggak cuma satu doang. Jadi yang dari Kak Adinda bahas tadi tuh menarik dan informatif banget. Makasih Kak Adinda. Baik, terima kasih Kak Alia atas pengalamannya atau sharing-sharing dikit tentang public speaking-nya. Nah, berbicara tentang public speaking, pastinya kan kalau kita mau ingin berpublic speaking, pasti harus ada punya kepercayaan diri yang tinggi nih. Nah, untuk Kak Astri bisa dijelaskan nggak sih untuk gimana sih kepercayaan diri itu yang dimaksud? Iya, makasih Kak Reva. Jadi topik yang mau saya share kali ini berkaitan
berkaitan ya, sangat berkaitan dengan yang dibawakan oleh Kak Adinda dan juga ada dari Kak Alia. Nah, jadi pertama alasan saya kenapa mengangkat topik ini tentang kepercayaan diri karena saya pernah mengalaminya gitu. Dulu saya itu tipe orang yang sangat pemalu. Nah, berbicara mengenai kepercayaan diri kan kita tahu setiap orang punya level kepercayaan diri yang berbeda-beda. Namun pada tingkat yang ekstrim yang seperti yang saya bilang tadi, banyak dari mereka yang tingkat kepercayaan diri itu rendah sekali sehingga mereka jadi pemalu, takut tampil di depan umum, menutup diri, ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau tidak memiliki keyakinan, kurang inisiatif misalnya, atau misalnya paling parah itu biasa tidak punya teman kayak gitu karena mereka punya low self esteem gitu. Nah, jujur saya dulu pernah berada dalam posisi itu yang tidak percaya diri, lebih tepatnya pemalu. Saya sangat pemalu, bahkan untuk sekedar bertemu dengan orang-orang baru saja itu rasanya kayak, aduh udah lah nggak jadi, mending pulang aja gitu. Terus kalau disuruh beri pendapat, saya juga kayak, meskipun saya punya banyak pendapat di pikiran saya, tapi karena saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, jadi saya kayak mengurungkan niat saya untuk menyampaikan pendapat saya karena itulah takut dijudge atau merasa bahwa pendapat saya ini tidak penting dan tidak akan didengarkan. Dan jujur selama dalam fase tersebut ketidakpercayaan diri itu tidak memberi manfaat apa-apa kepada saya, justru memberi dampak yang negatif. Misalnya saya tidak memiliki self improvement apapun. Nah dari situ dari situ saya mulai mengevaluasi diri saya sendiri, kok kenapa sih saya bisa memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Setelah melakukan evaluasi, terus saya berpikir, oh ternyata mindset saya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Kak Alia tadi, semua tergantung dari mindset kita atau EQ kita menghadapi situasi. Saya juga itu kayak takut mengenai pandangan orang lain, mengenai pendapat saya misalnya. Misalnya saya menyampaikan pendapat, saya takut kalau bakal diketawain. Nah itu dari mindset itu saja sudah membuat saya tidak percaya diri lagi. Seperti yang dikatakan oleh Kak Alia kembali ke EQ tadi ya tentang mindset. Nah selain itu di sini juga ada faktor lingkungan. Lingkungan yang menurut saya sangat mendukung perkembangan kita, utamanya dalam hal kepercayaan diri, di mana hal-hal kecil saja yang sebenarnya tidak perlu dijudge atau segala macam, tapi dijudge oleh lingkungan kita malah membuat tingkat kepercayaan diri kita semakin turun atau rendah. Jadi mungkin saya tidak terlalu panjang kali lebar. Untuk pengalaman pribadi saya sendiri mengenai kepercayaan diri, jika saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya, pertama-tama itu saya mengubah pola pikir atau mindset saya mengenai diri saya sendiri. Saya mencoba untuk mengenal diri saya sendiri bahwa kadang saya berpikir saya itu I'm not good enough. Daripada kita pusing memikirkan kekurangan diri kita, lebih baik kita memikirkan apa kelebihan kita, apa yang bisa kita tingkatkan, apa potensi yang kita miliki, sehingga kita tidak perlu merasa lebih kurang atau lebih rendah dari orang lain. Ya, di sini faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi usahakan teman-teman cari lingkungan yang bisalah mendukung dan tidak terlalu menjudge teman-teman. Kemudian akhir-akhir ini saya juga baca buku-buku mengenai self improvement, ada juga ya seni mengenali diri sendiri. Nah itu juga salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri saya sendiri. Jadi kalau kita mau meningkatkan rasa kepercayaan diri, hal yang pertama itu kalian harus mengenal diri Anda sendiri dulu, potensi apa yang Anda punya, lalu berusaha tingkatkan potensi tersebut dan ubah mindset Anda mengenai diri Anda sendiri maupun lingkungan sekitar Anda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Astri atas pemaparan materinya atau sharing pengalamannya nih tentang kepercayaan diri. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau spill tentang kepercayaan dirinya? Iya. Jadi aku mau share pengalaman aku tentang kepercayaan diri. Boleh moderator? Bagaimana Kak? Di punya saya putus-putus tadi.
Ya, jadi aku mau share pengalaman aku tentang kepercayaan diri, boleh? Boleh banget nih. Jadi sebenarnya kasus aku tuh mirip-mirip sama Astri, yang nggak percaya diri buat negor duluan, terus juga kayak takut sama pandangan orang lain. Kalau dikasih tanggung jawab tuh nggak berani ambil karena takutnya nggak bisa ngelakuin hal itu, ntar malah ngerusak suasana atau acara tersebut gitu kan. Jadi saat itu tuh aku benar-benar nutup diri. Yang paling parah itu waktu SMA karena punya trauma waktu SMP. Jadi waktu SMA itu benar-benar nutup diri. Mau orang itu kumpul di depanku pun nggak peduli kayak gitu kan. Karena sudahlah paling mereka tuh cuma sebentar aja kayak gitu deket-deket kan. Saking tertutupnya itu baru terbuka waktu membuka diri saat waktu kelas 3 SMA. Karena mikir, kalau nggak buka dari sekarang, waktu kuliah ntar susah sendiri. Jadi mulai membuka diri, oh ternyata seru buat kontribusi di suatu acara. Ternyata ketika kita tuh dikasih tanggung jawab, terus kita pede-pede aja, terus oh lancar deng. Malah yang kadang-kadang tuh ragu-ragu itu yang buat kita tuh melakukan kesalahan. Jadi intinya itu kalau kita mau berubah, mau apa ya, walau ya aku punya tingkat pede yang rendah kan, tapi kalau kita mau berubah itu pasti bisa kayak itu, asal ada kemauan kayak itu kan. Dan waktu kuliah itu aku berani buat negur orang duluan dan akhirnya punya banyak teman. Jadi kayak wah seru juga ya, ternyata kok bisa aku dengan bodohnya nutup diri waktu SMA. Jadi orang-orang punya cerita seru waktu SMA, aku nggak ada kayak itu kan. Jadi waktu kuliah aku benar-benar manfaatin buat join organisasi, pede-pede aja dulu. Pasti nggak keterima, malah keterima di organisasi tersebut dan diamanahkan buat banyak beberapa tanggung jawab di event atau malah dijadiin kayak badan pengurus gitu kan. Padahal waktu itu kayak pasti nggak bisa, tapi pas dicoba wah kepilih gitu. Jadi intinya tuh kalau mau nyalahin terus tentang percaya diri yang rendah, menurut aku nggak bisa sih. Selama kita mau berubah, itu pasti bisa. Ntar pedenya tuh bakal kayak naik. Ujung-ujungnya bakal, wah sudah. Itu kayak pengalaman kelam yang jadiin pelajaran buat nggak bisa, apa ya, kalau nggak berani sekarang, kapan lagi, gitu kan. Jadi, ya intinya kalau mau berubah dari diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dinda atas pengalaman tentang kepercayaan dirinya. Sebenarnya aku juga nggak ada bedanya sih kayak Kak Dinda ya, awalnya SMA tuh masih kurang ningkatin kepercayaan diri, terus baru make-sure ke perkuliahan ini. Tapi aku mau tanya nih tentang apa sama Kak Astri tentang kepercayaan diri. Kan tadi kan Kak Dinda pilih tentang bagaimana keterima ke organisasi, terus bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, menurut Kak Astri sendiri, bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri di dalam komunitas organisasi itu? Iya, kalau saya sendiri sih dari mindset lagi ya, dari cara pikir kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Karena saya pribadi juga sama kayak Kak Reva, waktu SMA itu kayak fokusnya ke akademik mulu. Ada sih organisasi yang kuikuti, tapi nggak terlalu aktif gitu. Kayak, oke, ikut programnya saya, tapi kalau untuk buat relasi dengan teman lainnya itu kayak kurang gitu. Dan saya merasa kayak, aduh, sama nih kayak Kak Dinda tadi, kayak saya kurang pengalaman yang menyenangkan bersama teman-teman saya di SMA. Nah, jadi pas kuliah ini, saya coba untuk merubah mindset saya. Oke, sama kuliah saya akan mencoba untuk membuat relasi yang banyak dengan teman-teman lainnya. Yang paling penting itu mindset kita terhadap diri kita sendiri, bahwa saya nggak bisa gitu. Harusnya saya bisa, meskipun mungkin saya masih kurang, tapi saya bisa belajar gitu. Belajar bagaimana komunikasi dengan orang, bagaimana meningkatkan kayak yang dijelaskan Kak Alia tadi, EQ kita, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin begitu saja. Kayak lebih ke mindset kita sendiri gitu, tentang diri kita. Jangan kayak, oh saya kurang gini, saya tidak bisa. Karena sebenarnya kurangnya tingkat kepercayaan diri kita itu
dari diri kita sendiri, dari mindset kita sendiri, yang mungkin menganggap lingkungan kita kayak, lingkungan saya buruk gitu, padahal sebenarnya dari mindset kita sendiri bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menanggapi atau merespon apa yang ada di sekitar kita, kayak begitu. Oke, terima kasih kepada Kak Astri atas pemaparan materinya tadi. Terus aku masih penasaran nih, apa sih tujuan seseorang itu membangun kepercayaan dirinya sendiri? Untuk siapa ya? Untuk saya? Oh iya. Kalau saya ya, tujuan untuk membangun kepercayaan diri tentunya supaya bisa ini ya, masuk dalam masyarakat gitu. Karena kalau kita malu-malu begitu tidak membuat relasi ya, bagaimana kita bisa membuat peran dalam masyarakat kayak gitu. Dalam masyarakat, dalam bidang pendidikan kah, dalam keluarga atau di bidang lainnya. Jadi percaya diri itu penting supaya kita menunjukkan potensi yang kita miliki, berkontribusi dalam berbagai hal. Karena kalau tanpa kepercayaan diri, ya kita bisa apa? Kita kayak takut untuk memulai sesuatu, takut untuk berinisiatif untuk melakukan sesuatu, kayak gitu. Jadi percaya diri itu penting banget, apalagi kan kita masyarakat sosial, jadi perlulah yang namanya kepercayaan diri. Oke, makasih kepada Kak Astri atas pemaparannya tadi. Nah, kan tadi kan aku dengar dari Kak Dinda kan kayak masa peralihan meningkatkan kepercayaan dirinya kan mulai dari perkuliahan. Nah, SMA-nya tadi kayak masih malu-malu nih, masih bingung tentang gimana sih kepercayaan diri itu. Nah, terus aku pastinya pas peralihan itu kan tentunya pasti butuh adaptasi nih. Nah, untuk topik adaptasi bisa dijelasin nggak sih sama Kak Feni? Iya, makasih Kak Reva. Jadi cara beradaptasi dengan baik itu dalam dunia perkuliahan itu ada 5 tips nih dari saya untuk mempercepat adaptasi di lingkungan di dunia perkuliahan. Yang pertama itu kenali keadaan sekitar dan kegiatannya. Nah, ketika kamu berada di lingkungan yang baru, pastinya kamu belum familiar dengan lingkungan sekitar. Nah, agar kamu cepat beradaptasi, mulailah mengenali lingkungan sekitarmu. Misalnya nih, ketika kamu naik kelas kalau kamu anak kuliah yang baru saja keterima kerja, terus kamu bisa banget cek di lingkungan sekitar. Terus selain itu, kamu perlu banget mengenali kegiatan apa yang akan kamu lakukan. Terus tips yang kedua itu adalah cobalah untuk menjalin pertemanan. Nah, ketika kamu berada di lingkungan yang baru, pastinya kamu tidak mengenali siapapun. Nah, supaya kamu nggak diam-diam saja dan merasa kayak gimana di dalam keramaian, mulailah untuk menjalin pertemanan. Terus tips yang ketiga itu bersikap ramah kepada semua orang. Nah, kamu nggak boleh gengsi loh untuk bersikap ramah kepada orang baru. Nggak usah takut kalau orang-orang baru tersebut akan jutek atau menganggap kamu SKSD alias sok kenal sok dekat. Semua orang menyukai orang ramah loh. Nah, untuk bersikap ramah, kamu bisa kok melempar senyum, menyapa, memberi salam, dan sebagainya. Oh iya, kamu juga bisa bawa makanan ringan dan menawarkan makananmu kepada orang-orang baru di sekitarmu. Berbagi selalu menjadi hal yang terbaik untuk beramah tamah loh. Nah, tips yang keempat itu berpikir positif. Nah, terkadang banyak dari orang yang merasa minder di tempat baru, merasa tidak akan memiliki teman baru, atau bahkan merasa tidak bisa mengerjakan segala aktivitas baru di tempat yang baru tersebut. Nah, kamu jangan berpikir seperti ini. Kamu nggak akan tahu bagaimana tempat baru tersebut kalau kamu belum mencobanya. Misalnya nih, kamu merasa bahwa kamu tidak bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas baru, terus namanya juga baru, kamu masih beradaptasi dengan aktivitas-aktivitas tersebut, nanti juga kamu akan terbiasa.
Nah, selalu tanamkan pikiran-pikiran positif seperti tempat baru akan lebih menyenangkan, teman-teman baru akan lebih menyenangkan, aktivitasnya lebih menantang dan kamu bisa menjalankannya sebaik mungkin. Terus tips yang terakhir itu stop mengungkit masa lalu. Nah, ketika kamu mengungkit masa lalu dan membandingkannya di masa sekarang, nantinya kamu nggak bisa move on dan merasa bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Seharusnya masa lalu itu cukup dikenang saja. Nah, itu saja dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Feni atas pemaparan materinya dan tips and tricks adaptasi yang baik. Untuk teman-teman semua, apakah ada pengalaman nih tentang adaptasinya baik di lingkungan perkuliahan atau gimana? Bisa diceritain atau di-spill nih? Oke, aku mau cerita nih tentang adaptasiku dan di perkuliahan ini. Awalnya tuh aku nganggap kalau dunia perkuliahan nih sama kayak SMA, masih kayak hahihi, terus masih nggak mikir tentang nilai atau gimana, pokoknya seru deh. Tapi pas aku masuk dunia perkuliahan, wow bener-bener kayak rasanya tuh semua teman-teman atau anak itu seambis itu gitu. Jadi otomatis aku mau nggak mau tuh harus menyesuaikan ke teman-teman semua nih, biar aku tuh nggak ketinggalan jauh banget, tuh. Ya awalnya walaupun agak ngap-ngapan atau capek, tapi lambat laun akhirnya aku bisa beradaptasi sama lingkungan di perkuliahan tadi. Untuk teman-teman ada yang ingin diceritakan? Mungkin dari aku ya, kalau buat adaptasi sendiri juga sebetulnya kan aku ngerasain karena aku tuh kuliahnya kan di Semarang, tapi aku kan asalnya dari Depok gitu kan. Jadi kulturnya pasti beda kan, budaya yang dari Depok tuh sama Semarang tuh beda, apalagi di Jawa itu orang pasti lebih sopan gitu kan, lebih ramah. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi aku ya, terus orang juga lebih suka nyapa gitu kan kalau misalnya di Semarang gitu. Jadi kayak emang dari kita juga yang sebelumnya mungkin cuek gitu kan kalau di daerah tempat asal lo harus beradaptasi lagi gitu loh di tempat yang lain. Jadi emang ya dari diri itu harus membuka diri gitu kan untuk beradaptasi gitu kan, apalagi buat beradaptasi di tempat yang baru dan di lingkungan yang berbeda gitu dari sebelumnya. Mungkin kalau dari aku. Oke, terima kasih kepada kalian tentang pengalamannya nih diceritakan tadi. Nggak terasa kita udah di penghujung acara nih. Wah, ngobrol-ngobrol gini nggak terasa banget udah tiba-tiba udah 40 menit gitu. Untuk materi hari ini banyak banget nih, maksudnya kayak banyak pengetahuan yang aku sama teman-teman semua dapetin nih, mulai dari kecerdasan emosional, public speaking, kepercayaan diri, dan yang terakhir itu gimana sih caranya beradaptasi. Sangat-sangat bermanfaat banget gitu, dan bisa tahu pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Sekian podcast dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.